Sobat Dunia Donghua, kita berjumpa kembali. Tanpa berlama-lama mari kita lanjutkan ceritanya. Selamat mendengarkan dan selamat berimajinasi. Akulah penguasa api penyucian, yatim piatu dari bangsa yang hancur, penguasa laut kegelapan, jurumu di 9 alam neter. Tahukah kau apa yang kau lakukan padaku? Kau menghujat. Mereka yang menghujat para dewa pada akhirnya akan jatuh lebih dalam ke neraka, tercabik-cabik hingga tak bernyawa, dan dikutuk ke dalam kutukan abadi. Gadis itu dijepit di singgasana oleh Sura Emas. Raungannya menggema di dunia bawah, dan kerangka raksasa di belakangnya mulai bergerak. Ia merasakan amarah gadis itu dan membuka rahangnya yang berbentuk kerucut, bertabur gigi bengkok, dengan raungan yang memekakkan telinga. Sura mengangkat kepalanya, matanya berkilat bagai berlian. Menatapnya, ia mengaum bagai singa. Sura itu mengerikan, dan ular tulang itu sama ganasnya. Jika para penghujat dihukum mati oleh surga, maka mereka yang sekarang duduk di atas 12 tahta seharusnya sudah lama menderita hukuman surga, kata Ning Changjiu dengan tenang. Sura mencengkeramnya erat-erat. Setiap helai energi netherworld yang terpancar dari gadis itu dipadamkan dan dihancurkan tanpa ampun oleh tangan perkasa Sura. Ekspresi gadis itu tampak pilu, saat ia mempertimbangkan apakah akan mengerahkan seluruh netherworld untuk melawan. Lagi pula, pikirannya, selain sarana pelarian, juga menyimpan banyak rahasia yang tak terungkap dan mendalam. Jika rahasia ini terbongkar, ia memang akan melakukan apapun untuk membunuh pemuda penghujat ini. Namun, menyelidiki rahasia terdalamnya memang salah satu tujuan Ning Changjiu. Gadis ini mengaku sebagai penguasa netherworld kedua. Benar atau tidak, ia mewarisi warisan kuno penguasa netherworld dan duduk di tahta netherworld. Pikirannya pasti mewarisi banyak rahasia para dewa primordial. Ia bagaikan buku sejarah yang hidup. Kisah-kisah yang ia temukan melengkapi apa yang telah ia lihat dan dengar di Luoshu, memungkinkannya untuk melihat hakikat dunia ini dengan lebih jelas. Raja Ikan menatap pemandangan itu, wajahnya memerah dan jantungnya berdebar kencang. Ia mendengarkan auman ular berbulu tulang putih yang beradu dan asura bertubuh emas. Ia berpikir, setelah hidup selama ribuan tahun, ia telah menyaksikan banyak pemandangan spektakuler, termasuk mereka yang berani membunuh dewa, tetapi ini, sungguh yang pertama. Ia melirik Ning Xiaoling di sampingnya, merasa bertanggung jawab. Xiaoling masih anak-anak. Jika ia bangun, ia harus membuatnya pingsan lagi. Ia tidak bisa membiarkannya menyaksikan pemandangan seperti itu. Kau, lepaskan. Pupil gelap gadis itu dipenuhi cahaya keemasan, dan kata-katanya terbata-bata. Ning Changjiu tetap diam. Urat keemasan di antara alisnya, seperti mata surgawi, bersinar ke lautan kesadarannya, mencari informasi yang berguna. Gambaran-gambaran memenuhi pikirannya. Apakah aku putri penguasa dunia bawah, ataukah aku penguasa dunia bawah itu sendiri? Jika yang pertama, maka aku yatim piatu. Jika yang kedua, maka apakah aku, laki-laki atau perempuan? Oh, ini sungguh menyebalkan. Di lautan kesadarannya, seorang gadis ciptaan dunia bawah duduk di singgasana, memeluk lututnya, merenungkan asal-usulnya. Aku tidak ingat apa-apa, tapi itu tidak masalah. Masih banyak buku di aula. Setelah membacanya, aku seharusnya bisa memahami banyak hal. Aku tidak bisa membaca. Petik 2. Tidak apa-apa. Aku bisa belajar perlahan. Aku punya banyak waktu. Pakaian apa yang harus kupakai? Putih memang terlihat indah, tetapi hitam lebih cocok. Yah, toh tidak akan ada yang melihatku, jadi apa yang harus kupakai akan berpengaruh. Kenapa ada pakaian pria, pakaian pria? Aku pasti putri penguasa neraka. Aku tidak terima memakai pakaian seburuk itu di kehidupanku sebelumnya. Gadis itu duduk di depan cermin yang hampir memenuhi seluruh dinding, melepas kain pakaian pria dan mengubahnya menjadi rok-rok indah. Betisnya yang seputih salju tertutupi potongan-potongan kain. Aku merasa sangat kesepian. Sehari terlalu singkat. Masih ada 540.000 hari lagi sampai kiamat. 540.000. Jika kita menghitung 100 hari sebagai satu hari, artinya hanya ada 5.400 hari lagi sampai kiamat. Itu masih terlalu lama. Semoga kiamat datang lebih cepat. Gadis itu duduk di depan aula yang sepi, dagunya terangkat, menatap kesepian-ketepian yang tak terjangkau imajinasinya. Tidak, aku tak boleh sedepresi itu. Aku harus memahami kata-kata ini dan mulai membaca. Mulai besok. 100 hari kemudian. Suasana hatiku sedang buruk hari ini, aku akan mulai besok. Prasasti batu itu membalik hari yang lain. Dia tidak tahu siapa yang telah mengatur hitungan mundur menuju kiamat ini. Apa gunanya meramal hari yang begitu jauh? Ini sangat membosankan. Dunia yang membosankan. Aku sangat kesepian. Siapa yang akan bermain denganku? Mana yang akan datang lebih dulu, kiamat atau teman-temanku? Ia mengambil pena dan menulis di tanah dengan kata-kata yang baru mulai ia pahami. Ia menatapnya lama, merasakan kekaguman. Ia berpikir dalam hati bahwa ia pernah menjadi penyair di kehidupan sebelumnya, dan di kehidupan ini ia telah melampaui pendahulunya. Oh, ini sangat membosankan. Aku akan menjadikan diriku seorang suami. Gadis itu mengagumi kecerdikan idenya. Ia menggunakan jiwanya dari dunia bawah untuk membentuk manusia.
Saat melakukannya, ia terdiam. Seperti apa seharusnya rupa seorang pria. Ia meremas jiwanya seperti adonan, membentuk wajah. Ketika mencapai leher, ia bingung harus mulai dari mana. Ia menanggalkan pakaiannya dan berdiri di depan cermin besar, mengamati dirinya sendiri untuk waktu yang lama. Akhirnya, dengan menggunakan dirinya sendiri sebagai referensi, ia membentuk replika yang persis. Ia tidak melihat ada yang salah dengan itu. Bagaimanapun, suaminya tak diragukan lagi adalah yang tercantik di dunia. Dan ia, yang tercantik yang dikenalnya, tak mungkin salah membentuk rupanya sendiri. Semakin ia memandang, semakin ia merasa puas, bahkan tergoda untuk memproduksinya secara massal. Pada saat itu, laut gelap yang telah lama tertidur akhirnya terbangun, dan jiwa-jiwa yang tak terhitung jumlahnya terlempar ke kerajaan yang sunyi ini. Pemandangan hari itu masih terpatri di benaknya, lautan hitam di atas daratan, airnya membelah satu demi satu lubang. Seolah-olah di dalam buku, kata, hujan badai akhirnya menampakkan wujud aslinya. Jiwa-jiwa, bagaikan gerombolan ikan hitam pekat, jatuh dari langit dan lautan, luas dan megah. Mereka datang entah dari mana, bagaikan air tanpa akar yang menyapu bumi, membawa vitalitas yang menyedihkan ke dunia bawah yang sunyi dengan keputusasaan mereka yang mematikan. Ia akhirnya memiliki bangsanya sendiri. Ninglong menelusuri gambar-gambar di lautan kesadarannya. Ribuan tahun berlalu dalam kilasan singkat. Setelah hujan badai hitam, sumur janin dunia bawah kembali terisi, dan mulai memelihara kehidupan penduduk asli. Gadis muda itu gembira sekaligus ketakutan. Dari roh-roh lemah negeri lain, ia belajar tentang dunia luar. Ia mulai menyimpan harapan. Ia menguasai dunia bawah, menyatakan dirinya sebagai penguasa dunia bawah, dan mulai memerintah bangsanya. Saat-saat itu adalah masa-masa tersulitnya. Selama hampir 1000 tahun, gadis muda itu tidak mempelajari seni kultivasi, hanya memiliki sedikit kekuatan magis bawaan. Siang hari, ia menggunakan kekuatan magis ini untuk menakuti hantu dan roh, dan malam harinya, ia berlatih dengan ketekunan yang belum pernah terjadi sebelumnya, perlahan-lahan menjadi semakin kuat. Sebelum kedatangan Ning Changjiu, gadis itu pernah menganggap dirinya luar biasa kuat, bahkan bertanya-tanya, jika penguasa dunia bawah sekuat dirinya, ia tak akan mengalami nasib seperti itu. Hari ini, ia menyadari, hanya karena dunia bawah telah runtuh, roh-roh yang dipeliharanya menjadi terlalu lemah. Dengan kekuatan dunia bawah sebagai berkahnya, ia tampak tak terkalahkan. Hingga hari ini, di dunia bawah yang harmonis dan hangat, ia akhirnya bertahan dari pukulan brutal dari orang asing ini. Tangannya yang ramping terasa seperti akan patah jika dipelintir, dan tubuhnya meronta seperti ular berbulu. Mata hitamnya, yang bermandikan cahaya keemasan, menatap pemuda di hadapannya, dipenuhi rasa malu, amarah, dan, ia cukup tampan. Tidak, apa yang kupikirkan. Gadis itu diliputi kesedihan. Ia tahu bahwa jika Ning Changjiu bisa mengupas ingatan-ingatan dangkal ini, ia akan melihat rahasia yang tersimpan jauh di dalamnya. Jika kau berani melihat ke bawah lagi, katanya dengan susah payah, aku takkan pernah melepaskanmu. Ning Changjiu menatap kehidupannya yang sepi, pikirannya melayang kembali ke masa lalunya yang tenang dan damai sebagai seorang biarawan. Ancaman tiba-tiba dari gadis itu menyadarkannya, dan ia tersadar dari lamunan, menyadari bahwa ia mungkin akan segera mengungkap rahasia sejati gadis itu. Kesadaran gadis itu bagai lautan. Pupil matanya bagai burung gagak emas yang menyapu permukaan. Di seberang lautan yang dalam, pemandangan-pemandangan diterangi satu demi satu. Manusia tak bisa membayangkan dunia tanpa batas, begitu pula pikiran yang digunakan untuk berimajinasi memiliki batas. Jika dunia spiritual memiliki batas, bagaimana aku bisa melampauinya? Seiring berjalannya waktu, pikirannya semakin dalam. Jiwa-jiwa mengalir tanpa henti di bawah dunia bawah, dan sosoknya, tinggi di istana dunia bawah, tampak semakin kesepian. Hitungan ini, tidak benar. Gadis itu menatap prasasti batu dan menggunakan otoritasnya untuk mengubah angka 100 kembali menjadi 1. Satuan hitungan pada prasasti batu berubah, dan pengukuran waktu langsung meluas. Masih ada 180.000 hari lagi hingga kiamat. Kiamat akan datang. Siapa yang akan menyelamatkanku? Kondisi pikirannya berbeda dari sebelumnya. Kemudian, lautan gelap yang sunyi selama 1000 tahun akhirnya terbuka, dan sesosok anggun, bagaikan kapal yang tenggelam, perlahan turun dari air keruh. Gadis itu menyaksikannya jatuh. Antara kiamat dan temannya, yang terakhir datang lebih dulu. Ning Changjiu bisa merasakan emosinya berfluktuasi, bagaikan bunga halus yang mekar di kegelapan. Kenangan yang menyusul terkubur lebih dalam, tersembunyi, tak dikenal. Gadis itu, yang disematkan di singgasana oleh Sura, mata gelapnya berkobar dengan niat membunuh yang tak terbatas. Ning Changjiu mengerti, yang terjadi selanjutnya adalah rahasianya yang tak tersentuh. Orang yang jatuh dari lautan gelap adalah Mu Lingtong, yang telah tersesat ke dunia bawah. Agaknya, ia telah memperlakukan Mu Lingtong sebagai teman, berbagi banyak cerita dan rahasia tentang para dewa, bahkan mungkin sebuah metode untuk meninggalkan dunia bawah. Raja ikan di dekatnya mengamati mereka dengan saksama untuk waktu yang lama.
Foreplay berlangsung begitu lama. Kau benar-benar sesuai dengan namamu. Ning Changjiu memfokuskan pikirannya, kesadarannya, berbentuk seperti gagak emas, menusuk kedalaman kesadaran gadis itu seperti anak panah. Tubuh gadis itu terangkat dan ia mengerang pelan. Rahasia terdalamnya, gambaran yang paling tidak ingin dilihatnya, diterangi oleh cahaya keemasan, seperti langit yang terbuka di balik awan. Gadis itu menggigit bibirnya, setitik darah tipis dan samar mengalir dari bibirnya yang lembut. Tubuhnya mulai gemetar, dan pisau bernoda darah di tangannya bersinar semakin intens. Dia melihat semuanya. Kepalanya berputar. Ning Changjiu terdiam. Jadi, inilah rahasia yang ia bicarakan. Ning Changjiu menyaksikan Mu Lingtong yang lemah dan terluka parah dirawat dan diperlakukan sebagai teman. Itu adalah tahun-tahun paling bahagia dalam milenium gadis kecil itu. Mu Lingtong menceritakan banyak kisah tentang dunia luar, dan seluruh dunia baru terbentuk dalam benaknya. Lalu, mereka melakukan sesuatu. Bayangan itu sangat harum. Gadis itu, menyadari apa yang telah dilihatnya, menggertakkan giginya. Ning Changjiu tahu bahwa dia mungkin penasaran, tetapi Mu Lingtong pasti menggunakan kesempatan ini untuk merebut otoritas yang berkaitan dengan penguasa dunia bawah. Dia bermaksud memberitahunya tentang hal ini, semakin melemahkan tekadnya. Namun, memikirkan sosok rapuh yang berdiri sendirian di hadapan istana dunia bawah selama 1000 tahun, dia menghela napas dan tetap diam. Dia menutup matanya, tidak lagi mencari rahasianya, hanya mencari informasi yang berkaitan dengan melarikan diri dari dunia bawah. Gadis itu semakin marah, berpikir, aku sudah melihatnya, lalu kenapa? Kenapa kau berpura-pura menjadi pria sejati? Lupakan menutup matamu, bahkan mencungkilnya pun sama saja. Ingatan berikutnya yang dia miliki adalah tentang dirinya diam-diam membolak-balik buku selama berhari-hari, lalu berpura-pura maha tahu, dengan percaya diri menjelaskan cara melarikan diri dari dunia bawah. Jika dia melihatnya, pikir gadis itu, memanfaatkannya lalu pergi begitu saja. Bagaimana bisa semudah itu? Dia adalah mutiara berharga milik penguasa dunia bawah, pewaris generasi kedua kerajaan dunia bawah, yang seharusnya arogan dan mendominasi. Dia tidak boleh mempermalukan dirinya sendiri dan dunia bawah. Buka matamu, teriak gadis itu. Saat kesadarannya mendekati ingatan yang mendalam itu, gelombang niat membunuh tiba-tiba melonjak di bawahnya, dan seluruh dunia bawah berguncang mendengar kata-kata gadis itu. Nyala lilin yang awalnya lemah tiba-tiba melonjak, seperti obor di kegelapan, menyala dengan kuat. Ning Changjiu tanpa sadar membuka matanya. Dia menatap gadis itu. Awalnya dia ingin menggunakan kekuatan asal dunia bawah untuk melawan, tetapi harganya terlalu tinggi dan mungkin akan membawa kiamat lebih awal. Dulu, dia pasti tidak akan ragu. Tapi sekarang, hanya tersisa 300 hari. Dia benar-benar takut jika dia menyentuh akarnya sedikit saja, angka ini akan secara tak terduga mengubahnya menjadi bentuk telur angsa. Dalam keputusasaan, dia menyusun rencana yang bagus. Ning Changjiu menatapnya dan terdiam total, hanya untuk melihat bahwa gadis itu telah berubah menjadi Ning Xiaoling lagi. Raja Ikan juga tercengang. Kini di singgasana neraka, tampaknya Ning Changjiu lah yang menekan Ning Xiaoling ke singgasana neraka. Ning Xiaoling menatapnya dengan iba, menggigit bibirnya yang berdarah, dengan ekspresi kesal, dan gaun tao seputih saljunya bagaikan bunga teratai yang baru mekar. Ini, meskipun Raja Ikan tahu bahwa Ning Xiaoling adalah penguasa neraka yang menyamar, ia tetap dipenuhi amarah yang wajar ketika melihat Ning Changjiu menindasnya. Ia tak kuasa menahan diri untuk mengutuk, dia telah kehilangan hati nuraninya dan lebih buruk dari binatang. Kondisi mental Ning Changjiu saat ini seharusnya tidak terganggu oleh tipuan semacam itu. Namun, ia sudah bertahun-tahun tidak bertemu adik perempuannya, dan penampilan Mingjun yang menyedihkan terasa begitu nyata. Ia memanggil dengan lembut, seolah-olah mereka baru saja bertemu, kakak senior, lama tak bertemu. Ning Changjiu, yang tahu itu bohong, tetap menjawab, lama tak bertemu. Kakak senior, bisakah kau lepaskan aku? Sakit, suara gadis itu terdengar lembut. Ning Changjiu mendesah. Ia menatap wajah Ning Xiaoling, kompas moralnya memang menahan langkahnya selanjutnya. Namun pada akhirnya itu bohong. Aku tidak bisa. Ning Changjiu menjernihkan kesadarannya yang kacau, pikirannya kembali jernih. Mingjun berkata dengan lembut, kakak senior, kau jahat sekali. Ning Changjiu tetap bergeming. Ia terus mendorong lebih dalam. Pada saat itu, gadis itu menyerah, bibirnya sedikit melengkung membentuk senyum lega. Waktu akhirnya habis. Di luar, pasukan berkekuatan 300.000 orang sedang bergerak maju. Takdir memang tak terduga, tetapi sekte ini, yang dulunya menyebut dirinya sekte raja, ternyata bisa mengulur waktu bagi mereka. Suara bendera berkibar, dentingan senjata, deru pembunuhan yang memekakkan telinga, suara-suara kompleks itu terdengar dari kejauhan, dan dari kejauhan di luar istana, mereka mendesak maju bagai air pasang. Ning Changjiu tak dapat menemukan cara untuk meninggalkan istana Hades dalam waktu singkat, jadi ia membiarkannya pergi sementara. Ia berjalan ke jendela istana Hades dan melihat keluar. Di luar istana Hades gelap gulita. Ribuan pasukan berkumpul di luar istana Hades, berkumpul dan mendesak maju.
300.000, bisakah mereka benar-benar bersatu? Ning Changjiu terkejut. Raja Neraka kedua mengangkat tubuh mungilnya dari singgasana. Ia mengusap lengan kurusnya yang pegal karena ditekan, dan berkata dengan kesal, inilah namanya di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Sepertinya perbuatanmu sungguh penuh kebencian, dan itu membuat mereka memiliki kemauan yang begitu besar, kata Ning Changjiu penuh emosi. Sang penguasa dunia bawah dengan bangga menyatakan, ya, kerja keras akan membuahkan hasil. Ning Changjiu memperhatikan kegembiraannya, berkata tanpa daya, mereka di sini untuk membunuhmu. Gadis itu mengangguk, aku tahu. Ini bagian dari musyawarah nasional yang sedang berlangsung. Lagi pula, akulah yang mendorong mereka untuk berpikir, jadi tentu saja aku harus menanggung konsekuensinya. Lagi pula, aku juga sempat merasa bahwa keputusan mereka jauh lebih bijaksana daripada keputusan Sekte Pomi dan Sekte Qianxian. Benar, Ning Changjiu setuju. Ia melanjutkan, apa kau sudah memikirkan cara untuk menghadapi situasi ini? Gadis itu menggelengkan kepalanya, aku sungguh tidak menyangka mereka bisa mengumpulkan 300.000. Lalu apa yang harus kita lakukan? Tanya Ning Changjiu. Meskipun hantu-hantu ini tidak kuat, mereka sangat banyak. Membunuh 300.000 nyamuk saja sudah membutuhkan usaha yang besar, apalagi hantu. Sang penguasa dunia bawah, menyisir rambutnya yang berantakan dan menjepit rok tau putihnya, berkata, kakak senior, apa kau sanggup melihatku mati? Ning Changjiu berkata dengan dingin, pindah dulu. Wah, kakak senior sudah tidak menyukaiku lagi. Penguasa dunia bawah menggosok matanya, pura-pura menangis. Selama percakapan singkat mereka, deru pembunuhan yang memekakkan telinga mencapai aula luar. Penguasa dunia bawah tak berdaya. Ia mendorong pintu dan keluar. Ning Changjiu bertanya, apa yang ingin kau lakukan? Membunuh mereka semua sendirian. Penguasa dunia bawah menggelengkan kepalanya dan berkata, aku akan membujuk mereka untuk menyerah. Kau ikut aku. Apa yang akan kulakukan? Tanya Ning Changjiu. Penguasa dunia bawah berkata dengan serius, anggap saja sihir Sekte Abadi berhasil. Kaulah makhluk abadi yang diundang oleh Sekte Abadi. Lalu kau bisa melakukan beberapa akrobat untuk mereka dan membuat beberapa prediksi tipuan untuk menenangkan para hantu. Bisakah mereka percaya ini? Tanya Ning Changjiu. Penguasa dunia bawah berkata, mereka tidak harus percaya semuanya. Biarkan saja mereka terpecah belah. Nanti mereka akan kehilangan ketenangan. Ning Changjiu masih ragu apakah akan membantunya. Penguasa dunia bawah berkata, jangan merasa bersalah. Ini dunia bawah. Kematian mereka sama mudahnya dengan kepulangan mereka. Lagi pula, mereka bisa keluar dari sumur tiling lagi nanti dan tetap menjadi hantu yang baik. Pasukan hantu telah tiba di ambang pintu, meneriakkan slogan lantang, bunuh penguasa dunia bawah, dirikan kerajaan dunia bawah, di luar istana dunia bawah. Penguasa dunia bawah sudah pergi, ia menghela napas dan mengikuti dengan enggan. Ning Changjiu melihat sekeliling dari pintu masuk aula utama. Ia melihat kerumunan besar orang di luar aula utama. Di antara kelompok-kelompok hantu, terdapat berbagai macam hantu. Yang kurus berada di depan sebagai regu pembunuh, dan yang kekar berada di belakang untuk mendukung formasi. Ada yang mengibarkan bendera, ada yang berteriak, dan ada yang memainkan musik dengan senjata. Rasanya seperti suku primitif yang menyerang. Apa yang mereka lakukan? Ning Changjiu bertanya, menunjuk sekelompok hantu yang terbaring di tanah dan tertidur, digendong oleh hantu-hantu lainnya. Mingjun merenung sejenak dan berkata, mereka pasti orang-orang dari Sekte Guiksu. Orang-orang dari Sekte Guiksu melihat bahwa esensi dunia bersifat spiritual, jadi mereka ingin mencari cara untuk melarikan diri dengan menyelami jiwa mereka, dan cara yang mereka pilih adalah tidur. Seluruh Sekte Guiksu sedang tidur, jadi Sekte Shijun memanfaatkan kesempatan itu dan menarik mereka keluar untuk menambah jumlah mereka. Sungguh menyedihkan. Ning Changjiu mendesah. Penguasa dunia bawah mendesah, lalu melangkah ke depan, menyatakan, aku sangat senang kalian telah memenuhi harapanku. Melalui usaha kalian sendiri, kalian telah mengumpulkan kekuatan ini dan datang kepadaku. Kalian adalah roh-roh dunia bawah yang paling teguh, masa depan dunia bawah. Hentikan omong kosongmu, tuan bodoh. Dunia bawah hanya punya 300 hari tersisa. Di mana masa depannya? Jika bukan karena ketidakmampuanmu, bagaimana mungkin dunia bawah berada dalam kondisi seperti ini? Bagaimana mungkin sudah begitu lama sejak kita menemukan jalan keluar? Orang-orang di bawah melontarkan tuduhan pahit. Tuan dunia bawah turun dari istana dunia bawah, berjalan santai dan percaya diri. Siapa bilang aku belum menemukan jalan? Tuan dunia bawah berdiri dengan tangan di belakang punggungnya dan berkata, aku tahu kau akan datang hari ini, jadi aku ingin kau menjadi saksi. Saksi apa? Tanya pemimpin itu. Tuan dunia bawah menjawab dengan tenang, penyelamatmu telah tiba. Penyelamat? Di mana penyelamatnya? Tanya pemimpin itu. Tuan dunia bawah melihat ke belakangnya. Ning Changjiu menggosok alisnya. Dia begitu lemah, tapi berani menyebut dirinya penyelamat. Kami tidak meminta para idiot dari Sekte Abadi itu untuk mempercayaimu. Teriak pemimpin itu. Pangeran Kegelapan menatap Ning Changjiu, dan Ning mengedipkan mata memohon, mengisyaratkan agar Pangeran Kegelapan menunjukkan keahliannya.
Ning Changjiu pun dipaksa maju ke depan panggung. Sura keemasan yang bagaikan gunung menjulang di belakangnya. Ia menyerupai iblis berkepala 3 dan berlengan 6, namun memancarkan cahaya keemasan ilahi. Perpaduan antara teror dan kesucian membuat sosok Ning Changjiu yang berjubah putih bagaikan awan tampak begitu halus. Sura adalah makhluk tertinggi di dunia spiritual, dan jiwa-jiwa yang dibangun oleh roh ini merasakan tekanan yang datang. Tekanan ini bagaikan embun beku yang mengiris rumput, mengancam akan meremukkan mereka semua hingga bertekuk lutut. Inilah dewa yang akan membawa kita keluar dari dunia bawah dan kembali ke siklus reinkarnasi di dunia nyata. Sang penguasa dunia bawah menatapnya, memperkenalkannya dengan serius dan hikmat. Ning Changjiu mengamati tatapan kagum mereka, merasa terdorong untuk mengatakan sesuatu. Petik 2. Aku ditakdirkan, pembawa pesan yang mengakhiri kejahatan, penyelamat dari bencana yang akan datang. Ning Changjiu terlalu malu untuk berbicara. Mengapa kami harus percaya kebohonganmu? Pikir sang pemimpin, mengumpulkan 300.000 orang telah membutuhkan usaha yang luar biasa. Jika dia mundur sekarang, bukankah dia akan menjadi bahan tertawaan? Ning Changjiu dengan saksama mengingat beberapa teknik pedang yang telah dipelajarinya, berfokus pada kedangkalan teknik tersebut. Dengan satu pikiran, bayangan keemasan yang tak terhitung jumlahnya membubung ke langit, berputar-putar seperti kembang api beku atau matahari yang tak terhitung jumlahnya. Mereka bersinar terang, seolah siap merobek kegelapan dan menurunkan cahaya. Teknik ini, yang dipadatkan dengan energi spiritual terbesar dan memiliki daya rusak paling kecil, jarang digunakan. Pemandangan yang begitu megah tidak hanya mengejutkan para hantu pribumi yang tak berpengalaman, tetapi juga penguasa dunia bawah, yang diam-diam memberinya acungan jempol. Pada saat yang sama, sesosok yang telah lapuk muncul dari aula. Aku telah menunggu 1000 tahun, dan akhirnya kedatanganmu, pembakar api. Sebuah suara, seperti suara merdu lonceng kuno, bergema dari aula dunia bawah, mencapai telinga semua orang. Quetzalcoatl Agung. Itu Quetzalcoatl. Semua orang langsung bereaksi. Mereka tahu bahwa di dalam aula dunia bawah terdapat kerangka Quetzalcoatl, penguasa dunia bawah yang sebenarnya. Banyak pengikut Quetzalcoatl yang taat berlutut menyembah. Banyak dari 300.000 pasukannya, yang berasal dari Sekte Abadi, telah goyah. Mempercayai kata-kata penguasa neraka, mereka menangis terseduh-seduh, menyesali perubahan keyakinan mereka. Apakah kalian tidak menghormati pembakar api? Suara dari aula itu kembali terdengar. Pembakar api, tanya pemimpin itu, bingung. Akhir sudah dekat, apa yang bisa ia ubah? Suara dari aula itu melanjutkan, tidakkah kalian mengerti? Akhir melambangkan kelahiran kembali. Ketika hari yang kunubuatkan tiba, surga yang tak terbatas akan membuka gerbang sucinya untuk kalian. Kemudian, pembakar api akan menuntun kalian menuju cahaya. Raja ikan, yang menyamar sebagai Quetzalcoatl, mengucapkan kata-kata ini dengan suara tercekat, merasa lelah. Untungnya, ia berhasil membuat para hantu tertegun. Akhir melambangkan kelahiran kembali. Ia terkekeh dalam hati, berpikir, aku sendiri hampir mempercayainya. Petik 2. Ning Changjiu dan Dewa Neraka kembali berakrobat di luar, menggunakan bujukan dan tipu daya. Moral pasukan 300.000 orang yang sudah goyah benar-benar terguncang. Para hantu yang setia kepada Dewa Neraka pun bergegas mendukungnya setelah mendengar berita itu. Meskipun banyak pengkhianat, ada juga banyak loyalis. Melihat kekacauan pasukan, sang pemimpin tahu bahwa mustahil untuk berhasil hari ini, jadi ia berlutut dan memohon ampun. Dewa Neraka dengan murah hati mengampuni mereka. Para hantu itu berterima kasih. Setelah perjuangan panjang, mereka akhirnya kembali ke istana. Dewa Neraka dengan bangga duduk kembali di singgasana dan berkata, bagaimana menurutmu? Apa aku pintar? Ning Changjiu mendesah, berabad-abad kau menjadi penguasa yang bodoh tentu tidak sia-sia. Sang penguasa dunia bawah menyilangkan tangannya dan berkata, aku adalah seorang raja yang sangat tercerahkan, itulah sebabnya mereka semua memanggilku penguasa dunia bawah. Ning Changjiu tidak ingin membuang waktu. Ia menatap sang penguasa dunia bawah dan memanggil surannya lagi, sambil berkata, kita harus melanjutkan apa yang belum kita selesaikan sebelumnya. Kau seharusnya tidak datang. Sang penguasa dunia bawah berpikir dalam hati bahwa ia seharusnya tidak membubarkan pasukan. Ia seharusnya menjadikan mereka pengawalnya sendiri. Sang penguasa dunia bawah mengubah dirinya, sekali lagi mengambil wujud Ning Xiaoling. Saudaraku, apakah kau yakin ingin melakukan ini? Bisik sang penguasa dunia bawah, matanya berkaca-kaca. Ning Changjiu berkata, aku yakin. Setelah itu, ia sekali lagi menekan sang raja ke singgasana. Sang raja ikan diam-diam berbalik dan menutupi matanya, tak tahan melihatnya. Meskipun ia telah berubah menjadi Ning Xiaoling, dengan pakaian Tao-nya seputih salju, hal itu tidak dapat mengganggu tekad Ning Changjiu. Tak terlihat, tak terpikirkan. Ning Changjiu memejamkan mata dan mulai mencari kesadarannya. Kakak, jangan lakukan ini. Kakak, ampuni aku. Aku adik perempuanmu, bagaimana mungkin kau, wow. Pangeran kegelapan meronta dengan sia-sia. Ning Changjiu tetap tak tergerak dan berkata, berhenti meronta.
Kakak, suaranya tiba-tiba melembut, seringan Catkin Willow, diwarnai campuran kejutan dan kegembiraan di tengah kelelahan dan kelemahan, seperti hujan yang turun bertahun-tahun lalu. Dia berpura-pura cukup baik, pikir Ning Changjiu. Pangeran kegelapan terdiam. Tiba-tiba, ia menyadari ada sesuatu yang salah. Suara yang baru saja ia panggil, kakak, sepertinya datang dari belakangnya. Ning Changjiu membuka matanya dan perlahan berbalik untuk melihat. Ning Xiaoling telah terbangun. Ia berdiri lemah, satu tangan di dinding, bibirnya mengerucut, memandang dirinya sendiri dan gadis di bawahnya dari jauh. Setelah keheningan yang lama, ia berkata dengan ragu, "Kakak." Di lorong-lorong gelap gulita dunia bawah, Raja Ikan berambut putih panjang berjongkok di tanah, bagaikan patung yang membeku karena takjub, pupil matanya berkilauan di malam hari saat mengamati sekelilingnya. Raja Ikan telah memupuk kebijaksanaan selama bertahun-tahun, tetapi peristiwa-peristiwa baru-baru ini terus-menerus menantang pemahamannya. Ambil contoh, pemandangan aneh di hadapannya. Ning Changjiu sedang menjepit Raja Neter, yang mirip Ning Xiaoling, ke singgasana dan menyerbunya. Raja Neter memanggilnya kakak senior, dan memohon belas kasihan dengan lembut dan halus, terus memohon belas kasihan. Sementara itu, Ning Xiaoling, jati diri Ning Changjiu yang sebenarnya, pembawa ikannya, dan adik perempuannya, telah terbangun tanpa jejak. Dengan mata lebar dan polos, ia mengamati pemandangan di hadapannya. Otaknya yang lamban memacu. Kakak seniornya sedang memperkosa seorang gadis muda di singgasana. Gadis itu tampak familiar, seperti dirinya. Kesadaran Ning Xiaoling yang masih samar tidak dapat memahami pemandangan di hadapannya. Ia menatap kosong sejenak, mendengarkan suaranya sendiri memohon belas kasihan, bertanya-tanya, apakah jiwanya telah meninggalkan tubuhnya? Tidak, jika jiwaku telah meninggalkan tubuhku, mengapa aku masih meronta dan memohon belas kasihan? Lagi pula, bagaimana mungkin kakak senior melakukan hal seperti itu? Kakak senior bukan orang seperti itu. Aku pasti bermimpi. Bermimpi. Hanya dalam mimpi aku bisa melihat seluruh pemandangan itu, seperti Tuhan yang Maha Tahu dan Maha Kuasa dari kerajaan Tuhan. Tapi mengapa aku bermimpi seperti itu? Pipi Ning Xiaoling memerah karena malu. Ia memandangi tubuhnya sendiri yang berputar di atas singgasana, ujung gaun putihnya, kaki merah muda gadingnya berayun lembut seperti dayung. Suaranya persis seperti suaranya sendiri. Itu pasti aku, tanpa ragu. Tapi ia tidak tahu apakah suara itu menyampaikan kesenangan atau kesakitan. Jadi, aku pasti bermimpi seperti itu. Ning Xiaoling memperhatikan apa yang terjadi di atas singgasana, tubuhnya sedikit terbakar. Suara seperti biji yang berderak bergema di jiwanya, lembut dan hidup. Ia mengepalkan tangannya, menahan napasnya yang sudah lemah, dan menatap sejenak tanpa berkedip. Tak lama kemudian, sosok yang terikat tahta itu mulai mengucapkan berbagai kata aneh. Oh, mungkinkah aku benar-benar mengatakan hal seperti ini jauh di lubuk hatiku? Jika ini bukan mimpi, aku tak percaya aku berada dalam kondisi ini. Ning Xiaoling merasakan detak jantungnya semakin cepat. Mimpi yang begitu nyata. Tapi untungnya, itu tidak nyata, bagaimana mungkin aku dan kakak senior bisa seperti ini? Guru mungkin akan memaafkanku, tetapi jika kakak Xianger tahu, dia mungkin akan mengejarku dan kakak senior yang begitu jahat dari provinsi selatan hingga ke tanah terlantar utara. Ning Xiaoling tak kuasa menahan senyum saat membayangkan dirinya dan kakak senior yang sedang melarikan diri, dengan kakak Xianger yang garang mengejar kami dengan seekor burung pipit hitam berbulu 9. Rasanya baik-baik saja. Ya, selama kakak senior ada di sini, semuanya akan baik-baik saja. Jika ini bukan mimpi, maka semuanya akan baik-baik saja. Ning Xiaoling menatap penuh kerinduan ke depan. Kakak senior membelakanginya, mencoba memeras sesuatu dari singgasananya. Mimpi-mimpiku sebelumnya juga sama. Kakak senior selalu tanpa wajah. Aku sangat ingin bertemu dengannya lagi, meskipun itu hanya mimpi. Ia memandang sekeliling istana Hades, perasaan getir menggenang di hatinya. Apakah ini dunia bawah? Mungkin ini mimpi terakhirnya sebelum kematiannya. Kakak, tanpa harapan, ia membisikkan namanya. Tapi Ning Xiaoling tidak menyangka kakaknya dan alter egonya akan berhenti setelah mendengar panggilannya. Apakah aku mengganggu mereka? Ning Xiaoling merasa sedikit bersalah. Namun, yang mengejutkannya, kakaknya perlahan berbalik dan menatapnya. Ia begitu gembira melihat wajah familiarnya sehingga ia tidak menyadari ekspresi rumit dan canggung di wajahnya. Itu benar-benar mimpi terakhirnya, begitu penuh perhatian. Seperti santapan terakhir seorang tahanan berupa daging babi rebus sebelum dipenggal. Ning Xiaoling tersenyum melihat wajah kakaknya yang telah lama hilang. Kakak, suaranya lantang. Ning Xiaoling menatap senyum adik perempuannya yang indah dan mengharukan, campuran emosi yang kompleks membuncah dalam dirinya. Ia tahu Ning Xiaoling akan bangun, dan ia mengharapkannya, bersukacita atas reuni itu. Tapi, tidak dalam situasi ini. Ning Xiaoling tampak seperti baru saja bangun, namun, ia bahkan tidak menyadarinya. Melihat senyum manis adik perempuannya, ia diliputi emosi, terjebak dalam dilema. Ia memaksakan senyum, bertanya-tanya bagaimana ia bisa meyakinkan adik perempuannya tentang ketidakbersalahannya.
Mingjun gugup dan terhanyut, berjuang dan bertindak sepenuh hati. Baru saat itulah ia menyadari Ning Xiaoling sudah bangun. Ia merasakan sedikit malu. Ia telah mengambil wujud ini untuk menghentikan Ning Changjiu mengambil tindakan lebih lanjut, tetapi sekarang setelah target yang sebenarnya telah menangkapnya dan menatapnya, kesadaran dirinya yang masih muda terangsang, dan ia sejenak berhenti memainkan perannya. Keheningan pun menyelimuti Ning Xiaoling. Melihat keheningan mereka, merasa sedikit gelisah. Apa yang telah terjadi? Apakah ia telah menghancurkan mimpinya? Apakah mimpi itu akan segera berakhir? Ia panik. Seandainya ia tahu, ia pasti akan diam saja. Melihatnya dan kakak laki-lakinya seperti ini, terasa sangat menyenangkan. Kakak laki-lakinya sangat kasar. Mata Ning Xiaoling yang berbentuk almond berkilauan dengan cahaya yang bersinar bagai bintang di dunia bawah yang suram. Di tengah keheningan, Raja Ikanlah yang pertama kali memecah keheningan. Meong, Raja Ikan merasa bahwa sebagai pengamat, ia seharusnya mengatakan sesuatu di saat seperti ini. Maka ia pun mengeong. Ning Xiaoling kembali tenang dan menyadari bahwa kucing putih besarnya masih tergeletak di tanah. Di ting kecil, Ning Xiaoling memanggil namanya dengan lembut. Raja Ikan menatapnya dengan tatapan kosong, berpikir, saat ini, mengapa kau tidak pergi menangkap kakak laki-lakimu yang buas itu dan masih punya waktu untuk menggangguku? Ning Xiaoling mengingat pertarungannya dengan Mu Lingtong sebelum ia jatuh ke jurang. Ia berjongkok dan mengelus lembut bulu di ting, sambil berkata, aku tak menyangka kau ternyata ahli yang selama ini membantuku. Aku sungguh bodoh. Orang yang lebih pintar pasti sudah memikirkan ini sejak lama. Meong, kata Raja Ikan dengan bangga, kepalanya tegak dan dadanya membusung. Ning Xiaoling berkata, meskipun aku sedang bermimpi, kau tidak boleh melihat apa yang ada di depan. Kalau tidak, kau akan birahi, dan aku tidak akan bisa membuatkan seekor kucing betina kecil untukmu dalam mimpimu. Petik 2. Tanda tanya petik 2. Raja Ikan tercengang. Ning Xiaoling mencengkeram kepalanya dan memutarnya. Raja Ikan terpaksa memalingkan kepalanya, mengalihkan pandangannya dari pusat kejahatan. Raja Ikan bertanya-tanya dari mana wanita jalang bodoh ini dijemput. Dia benar-benar mengira dirinya sedang bermimpi. Bodoh sekali. Apa kau pikir kakak seniormu hanya melakukan hal-hal keji seperti itu dalam mimpi? Istri yang menjaga perbatasan negara dengan pedang, istri yang mewujudkan impiannya tentang kamar pengantin. Jika kau tidak melihat hal-hal seperti itu dengan mata kepalamu sendiri, kau tidak akan percaya betapa rusaknya moral dunia ini. Raja Ikan ingin berbicara, untuk memakinya. Tapi Ning Xiaoling sudah berdiri dan berjalan menuju tahta. Ning Changjiu menatap adik perempuannya yang telah tumbuh menjadi wanita muda yang cantik dan menawan setelah 3 tahun, dengan tatapan bingung. Ia merasa harus memeluknya dengan lembut dan berbincang panjang lebar tentang apa yang telah terjadi selama bertahun-tahun. Ning Changjiu ingin melepaskannya dan berdiri. Namun Mingjun juga mengangkat alisnya, berpikir, kau masih ingin kabur setelah seperti ini. Citra apa yang ingin kau pertahankan untuk adik perempuanmu? Kembalilah. Mingjun meraih pergelangan tangannya dan menariknya kembali, yang ingin melarikan diri. Kakak, kau mau kemana? Bukankah kau begitu agung tadi? Sekarang, ada apa? Mingjun mengedipkan mata polosnya yang tak bisa dibedakan dari aslinya, dan menatap Ning Changjiu dengan polos. Ning Changjiu berbisik, berubahlah. Mingjun pura-pura tidak mendengar dengan jelas, kakak, apa ada yang ingin kau katakan padaku secara pribadi? Petik 2. Petik 2. Ning Changjiu menatapnya. Mingjun meringkukkan tubuh mungilnya, mempertahankan ekspresi panik, tak tergerak. Ning Xiaoling sudah melangkah kecil, sedikit mengangkat ujung roknya, dan berjalan dengan sopan bak seorang wanita. Ia mendekat ke Ning Changjiu. Ini pertama kalinya ia sedekat ini dengan kakak laki-lakinya. Kakak laki-laki, aku pernah membaca sebaris puisi, surga tahu siapa yang kurindukan, dan telah membuatku melihatnya dalam mimpiku. Aku skeptis saat itu, tetapi sekarang aku menyadari bahwa puisi itu benar-benar nyata. Ning Xiaoling berbicara dengan lembut, seolah dalam mimpi, ingin membuktikan kepadanya bahwa ia telah belajar dengan tekun dan mengembangkan dirinya selama bertahun-tahun. Ia bukan lagi gadis kecil buta huruf yang membutuhkan guru. Ning Changjiu menatapnya dengan tenang. Jadi, adik perempuan mengira ia sedang bermimpi, tidak heran ia begitu tenang. Dalam arti tertentu, tempat ini juga merupakan dunia spiritual, seperti mimpi. Adik perempuan, kata Ning Changjiu lembut, menatap wajahnya. Mata gadis itu yang berair menatapnya, air mata mengancam akan jatuh. Ning Changjiu menyingkirkan emosinya yang rumit, menatapnya dengan lembut, dan berkata, adik junior, aku sangat merindukanmu selama bertahun-tahun ini. Ning Xiaoling mendengarkan kata-katanya, merasa itu benar-benar mimpi yang pantas diperjuangkan sampai mati. Air mata membentuk butiran-butiran dan mengalir di pipinya yang putih. Gadis itu menyeka wajahnya dengan lengan bajunya dan berkata dengan sungguh-sungguh, kakak, aku juga merindukanmu. Sambil berbicara, ia menatap gadis di bawah kakaknya, yang tampak persis seperti dirinya. Kakak, kau benar-benar merindukanku. Tapi, aku sudah lama memperhatikan dari jauh, mengapa pakaianku masih utuh. Kakak, kau tidak mengerti ini, kan?
Ning Xiaoling berpikir dengan malu-malu. Sang Dewa Neraka setengah bersandar di singgasana dunia bawah, memperhatikan kedua kakak beradik yang penuh kasih sayang itu. Setelah 3 tahun berpisah, mereka mengira telah dipisahkan oleh hidup dan mati, namun mereka dipertemukan kembali di kedalaman yang melambangkan kematian. Ia juga agak tersentuh. Namun, tugasnya sebagai Dewa Neraka dan rasionalitasnya tidak mengizinkannya menerima perasaan ini. Karena gadis kecil ini mengira itu mimpi, maka, "Kakak, kau bicara dengan siapa? Kenapa aku tidak bisa melihat siapapun?" Dewa Neraka berbicara dengan lembut, suaranya lembut. Petik 2. Ning Changjiu ingin mencekiknya. Ning Xiaoling berbicara lebih dulu, "Kakak, kalian pergilah. Aku akan menonton dari samping dan diam saja." Ning Changjiu mencoba melepaskan Mingjun untuk menjelaskan, tetapi Mingjun memeluknya erat. Ning Xiaoling juga agak terkejut dengan pemandangan ini, bertanya-tanya apakah, jauh di lubuk hatinya, ia benar-benar menginginkan adiknya sebesar ini. "Kakak, apa kau tidak menyukaiku lagi?" tanya Mingjun memelas. Ning Xiaoling, mendengar dirinya sendiri mengucapkan kata-kata seperti itu, merasakan kesedihan yang sama di hatinya, dan ia juga menatap Ning Changjiu. Ini bukan pertama kalinya ia menyaksikan pemandangan seperti itu. Sebulan yang lalu, adegan antara Lu Jiajia dan Siming jauh lebih berdarah dari ini. Ia tahu ia bisa menjelaskannya sendiri, tetapi ketika ia melihat mata Ning Xiaoling yang penuh harap, ia sejenak bingung. Ning Xiaoling juga menatap adiknya. "Kakak, sebenarnya, kau tak perlu khawatir tentang ini. Kau dan guru." Ning Xiaoling menggigit bibir lembutnya, suaranya semakin lembut. Ning Changjiu menarik napas dalam-dalam, bertekad untuk mengatakan yang sebenarnya. "Adik junior, sebenarnya." Ia baru saja mulai berbicara ketika Ning Xiaoling tiba-tiba berjinjit dan mencium bibirnya dengan lembut. Ini adalah sesuatu yang selalu ingin ia lakukan, tetapi ia hanya berani bermimpi. Lagi pula, ia tak akan mengingat apapun saat terbangun. Seperti kata orang dahulu, mimpi musim semi tak meninggalkan jejak. Ia akan mati, jadi siapa yang peduli apakah ia gila atau waras? Ning Changjiu merasakan sentuhan singkat bibirnya, dan kilatan listrik mengalir di benaknya. Ning Xiaoling, seolah tak terbebani, mengulurkan tangan dan memeluk Ning Changjiu erat-erat dari belakang. Ular berbulu bertulang itu berhenti. Sura yang mengerikan itu menundukkan kepalanya. "Kakak senior, jangan pergi. Tetaplah bersama Xiaoling, oke?" Kata-kata Ning Xiaoling tercekat. Melihat ini, Raja Ikan tak kuasa menahan diri untuk mengingat sebuah sajak anak-anak, 2 Xiaoling. Satu di atas, satu di bawah, masing-masing dengan kelebihannya sendiri. Sungguh pemandangan yang sempurna. Tuan Ming juga berbicara perlahan, kata-katanya menawan dan manis, "Saudaraku, dalam situasi seperti ini, mari kita hidup bersama selamanya." Aula itu hening. Ning Changjiu merasakan pelukan Ning Xiaoling. "Xiaoling," tiba-tiba Ning Changjiu berkata. "Ya," jawab Ning Xiaoling. Emosinya mulai stabil. Ia menyadari betapa malunya dirinya sebenarnya. Meskipun tahu itu mimpi, ia tetap tak berani melakukan hal yang terlalu keterlaluan. Namun dirinya yang lain tampak jauh lebih tercerahkan dan berani. Yah, mereka bisa hidup bersama. "Xiaoling," panggil Ning Changjiu lagi. Meskipun ia tak ingin menghancurkan mimpi indah Xiaoling, ia juga percaya bahwa kebahagiaan yang dibawa oleh mimpi yang menjadi kenyataan akan jauh lebih kuat. Sedangkan untuk penguasa dunia bawah yang suka membuat masalah di bawahnya, ia akan menyelesaikan masalah ini nanti. "Kau tidak bermimpi," kata Ning Changjiu langsung ke intinya. "Hah?" Ning Xiaoling sedikit terkejut. "Apa?" Ning Changjiu berkata lembut, "Xiaoling, kau tidak bermimpi sekarang. Ini adalah kedalaman dunia bawah. Kau telah jatuh di sini. Tuan Jiajia masih menunggu kami di atas sana. Kakak senior ada di sini untuk membawa adik junior pulang. Kami semua sangat merindukanmu." Ning Xiaoling tertegun sejenak, bertanya-tanya omong kosong apa yang kakak senior bicarakan. Jika itu bukan mimpi, lalu apa maksudnya dia yang duduk di singgasana? Tapi itu mimpi indah. Ning Changjiu, memahami kebingungannya, berkata, "Tidak sulit dijelaskan. Yang duduk di singgasana sekarang bukan kau." Dia, Mingjun, merasakan ada yang tidak beres, langsung menangis terseduh-seduh, menyela, "Kakak, kau benar-benar tidak menginginkan Xiaoling lagi. Saat kau menempatkanku di singgasana, kau bilang aku putri kecilmu, dan kau hanya mencintaiku." Petik 2. Ning Changjiu terdiam. Ning Xiaoling mengerutkan kening, menatap gadis di singgasana, yang tampak persis seperti dirinya. Setelah jeda yang lama, ia bertanya dengan hati-hati, "Siapa kau?" Mingjun terkejut, bertanya-tanya apakah ia telah mengatakan sesuatu yang salah. Ning Changjiu menghela napas lega. Memanfaatkan keterkejutan Mingjun, ia melepaskan diri dari belenggunya dan menaklukkannya dengan tubuh emas asurannya. Mingjun benar-benar takluk. Ning Changjiu berbalik, menatap Ning Xiaoling, yang tampak agak bingung namun bertekad. Ia mengulurkan jari telunjuknya dan menepuk dahi Ning Xiaoling dengan lembut. Ia telah melakukan tepukan yang sama ketika Ning Xiaoling ambruk di aula jenderal, berlumuran darah.
Ketika pikiran Ning Xiaoling ditekan oleh rubah putih, ia menepuk dahi Ning Xiaoling dengan cara yang sama. Gerakan ini telah dilakukan berkali-kali sebelumnya, dan mereka berdua sangat akrab. Sentuhan Ning Changjiu lembut, tanpa menggunakan sedikit pun kekuatan spiritual. Namun Ning Xiaoling merasa seperti disambar petir. Ia menatap Ning Changjiu dengan linglung, dan setelah beberapa saat, ia gemetar dan berkata, "Kakak senior." Ya, Ning Changjiu memeluknya. Ning Xiaoling perlahan mengulurkan tangannya dan menyentuh rambutnya, pakaiannya, lengannya, pipinya. Semua yang seharusnya tampak ilusi terasa begitu nyata. Versi lain dari dirinya, yang ditindih oleh raksasa emas itu, juga sedang memperhatikan, raut wajah cantiknya menunjukkan kemarahan. Apakah ini benar-benar kakak senior? Ning Xiaoling masih sedikit tidak percaya. Adik junior, Ning Changjiu tiba-tiba tersenyum. Ia berkata lirih, haruskah kita tinggal di kota Linhei atau kota Liantian mulai sekarang? Ning Xiaoling memercayainya. Itulah pertanyaan yang ia ajukan kepadanya. Hanya mereka berdua yang tahu. Dimanapun, tak masalah, jawab Ning Xiaoling, lalu menangis terseduh-seduh. Raja ikan berjongkok di tanah, mengamati dengan tenang, tatapannya lembut, kata-katanya fasih, perpisahan yang lama lebih baik daripada pernikahan baru. Sungguh pemandangan yang mengharukan. Ning Xiaoling menangis lama sekali, tubuhnya yang sudah lemah tampak semakin sakit. Ia duduk di samping kakak laki-lakinya, menatapnya berulang kali, bertanya dengan ragu, apakah ini benar-benar bukan mimpi? Ning Changjiu berkata, kita sepikiran. Aku tak bisa berbohong padamu, adik perempuan. Sepikiran, Ning Xiaoling akhirnya menyadari. Ia mencengkeram dadanya, dan mendapati bahwa ruang yang sebelumnya kosong tiba-tiba dipenuhi dengan emosi yang samar namun nyata. Angin hangat seakan berhembus ke dalam istana dunia bawah yang dingin. Kakak laki-laki, telah benar-benar kembali ke sisinya. Ning Xiaoling menatap Ning Changjiu dan bertanya dengan lembut, apa yang terjadi? Sang penguasa dunia bawah masih dipermalukan dan dijepit di singgasana oleh Sura. Ia dan Ning Xiaoling saling menatap. Ning Xiaoling merasa seperti sedang bercermin. Kalau ini bukan mimpi, lalu siapa dia? Tanya Ning Xiaoling. Ning Changjiu bertanya dengan rasa ingin tahu, bukankah Xiaoling baru saja melihatnya? Tidak, kata Ning Xiaoling. Aku hanya berpikir, kakak senior tidak akan berani mengatakan hal seperti itu. Lagi pula, kakak Xianger sangat galak. Kalau dia tahu, kakak senior pasti sudah tamat. Petik 2. Ning Changjiu berpikir dalam hati bahwa adik perempuannya benar-benar memahaminya dengan baik. Awalnya ia berpikir jika ia bisa memenangkan perjanjian 3 tahun, ia akan mengincar Xianger sepenuhnya. Pada akhirnya, ia hanya bisa menindas orang bodoh seperti Jia Jia. Dia adalah penguasa dunia bawah. Ning Changjiu menenangkan diri dan mulai memperkenalkan identitasnya. Tentu saja, gelar penguasa dunia bawah mungkin diberikannya sendiri. Lagi pula, dialah penguasa di sini. Kau telah jatuh ke tangannya, dan kakak senior ada di sini untuk menyelamatkanmu. Penguasa dunia bawah. Ning Xiaoling menatapnya dengan waspada, lalu bertanya dengan rasa ingin tahu, kakak senior, lalu, apa yang kau lakukan barusan? Ning Changjiu berkata, aku tidak tahu bagaimana cara menyingkirkannya, tapi dia tahu aku sedang mencarinya untuk mencari jalan keluar. Oh, Ning Xiaoling tiba-tiba tersadar. Pikiran-pikiran tidak realistisnya yang sebelumnya langsung terlintas kembali, dan pipinya memerah. Untungnya, dia tidak mengatakannya keras-keras. Nalurinya yang teguh menyelamatkannya. Ning Xiaoling berkata dengan malu-malu, saat itu, aku bersumpah untuk menyelamatkan kakak seniorku, meskipun itu berarti turun ke dunia bawah. Aku tak pernah menyangka, kakak seniorkulah yang akan menyelamatkanku. Ning Changjiu tersenyum. Jia Jia dan adik perempuan lain yang kau kenal sedang menunggumu. Aku akan segera mengantarmu pulang. Kakak senior telah melalui banyak hal selama 3 tahun terakhir, semuanya sangat menarik. Aku akan menceritakan semuanya saat kita kembali. Petik 2. Ya, aku punya banyak hal untuk dikatakan, kepadamu, kakak senior. Ning Xiaoling memiringkan kepalanya ke belakang, senyum mengembang di wajahnya yang pucat. Ia teringat sesuatu dan menoleh ke arah Diting, yang sedang menatapnya. Kakak senior, lihat, itu kucing baruku. Menggemaskan, ya, Raja Ikan berpikir, aku bukan peliharaanmu. Aku hanya ingin berbagi ikan denganmu. Ning Changjiu memandanginya dan menggertakkan giginya, iya, sangat menggemaskan. Jika Raja Ikan tidak ikut campur, pesta pernikahannya dengan Xianger pasti akan berjalan lancar. Raja Ikan juga menatapnya dan berteriak, seolah berkata bahwa seekor kucing liar yang kembali lebih berharga daripada emas. Sungguh suatu jasa besar bagiku bahwa kalian berdua bersaudara dipertemukan kembali. Aku juga punya jasa. Sebelum Ning Changjiu sempat menilai, penguasa dunia bawah sudah berbicara. Ning Changjiu menatapnya, menghela napas, dan bertanya, penguasa dunia bawah, jasa apa yang telah kau buat? Penguasa dunia bawah berkata, ketika adik perempuanmu jatuh di sini, jika aku tidak menyelamatkannya, dia pasti sudah dibunuh oleh hantu-hantu liar di dunia bawah. Kalau kau tidak percaya padaku, kau bisa tanya kucing itu. Ning Changjiu menatap Raja Ikan.
Raja Ikan mengeong, menunjukkan bahwa apa yang dikatakannya benar. Ning Changjiu memikirkannya, mengangguk ringan, dan untuk sementara menganggapnya sebagai jasa. Penguasa dunia bawah melanjutkan, setelah menyelamatkan adik perempuanmu, aku bersikeras untuk memelihara jiwanya, kalau tidak, bagaimana mungkin dia bangun sepagi ini, dan bagaimana mungkin dia bertemu kalian, saudara-saudari, sepagi ini. Aku telah berjasa besar. Ning Changjiu mengangguk. Dia tahu bahwa dia menyelamatkan Xiaoling untuk merampas kekuatan dalam tubuh adik perempuannya. Ia tiba-tiba teringat gambaran yang pernah dilihatnya di lautan kesadaran penguasa dunia bawah. Ia ragu sejenak dan berkata, kau, menyelamatkan Xiaoling, apa kau punya tujuan lain? Aku, penguasa dunia bawah ragu sejenak, seolah ketahuan. Bagaimana mungkin orang tercela ini tahu semua tentang dirinya dan Mu Lingtong? Ia memaksakan penjelasan, bagaimana mungkin aku hanya mencintai rakyatku. Ning Changjiu, memikirkan 300.000 pemberontak, merasa penjelasan ini tidak meyakinkan. Sayangnya, bagaimanapun juga, ia telah menyelamatkan Xiaoling. Ning Changjiu berkata, jangan khawatir, aku tidak akan menyakitimu. Aku hanya ingin menyelamatkan adik perempuanku. Aku tahu, kata-kata penguasa dunia bawah diwarnai kesepian yang tak terlukiskan. Tapi dunia bawah ini sudah hancur. Jika kalian semua pergi, siapa yang akan menyelamatkanku? 300 hari tersisa. 300 hari lagi, semuanya akan hilang. Ning Changjiu mengenang ribuan tahun kesepian yang telah disaksikannya. Ia telah berada di dunia bawah ini sejak lahir, duduk sendirian di luar istana dunia bawah, memandang keluar, menunggu seseorang untuk menemaninya menyeberangi lautan kegelapan. Tapi, apa yang bisa ia ubah di dunia sebesar dunia bawah ini? Ning Xiaoling memegang dadanya dan tiba-tiba berkata, aku juga merasakannya. Apa yang kau rasakan? Tanya Ning Changjiu cepat. Kematian, kata Ning Xiaoling cemas. Ning Changjiu segera menyadari bahwa kekuatan penguasa dunia bawah telah mengakar di tubuhnya selama bertahun-tahun, dan keduanya juga terhubung oleh darah. Penguasa dunia bawah menatap Ning Xiaoling dan berkata, aku bisa melepaskanmu, tetapi jika dunia bawah hancur, adikmu tidak akan berakhir baik. Mengambil semua kekuatan penguasa dunia bawah, bukankah itu mungkin? Tanya Ning Changjiu. Aku tidak tahu. Penguasa dunia bawah menghela napas dan berkata, takdir memang tidak bisa diprediksi. Beranikah kau mempertaruhkan keselamatan adik perempuanmu? Kalian baru saja bertemu kembali. Ning Changjiu bertanya, bagaimana kau ingin aku membantumu? Penguasa dunia bawah menggeleng pelan, aku juga tidak tahu. Ning Changjiu bertanya, bukankah penguasa dunia bawah yang asli meninggalkan petunjuk? Penguasa dunia bawah menjawab, penguasa dunia bawah hanya meninggalkan banyak buku. Banyak teks di dalamnya telah hilang ke dunia luar bersama kekuatan dunia. Aku tidak bisa membacanya, dan aku tidak tahu apakah buku-buku itu berisi informasi yang berguna. Ning Changjiu mendesah tak berdaya, jika kau, keturunan penguasa dunia bawah, tidak bisa membacanya, siapa lagi di dunia ini yang bisa? Meong, di aula, Raja Ikan berbulu seperti salju berteriak dan berjalan dengan bangga. Dan cerita pun berakhir, nantikan cerita selanjutnya. Terima kasih telah mendengarkan.